Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara beauty class malam hari ini. Makasih ya teman-teman. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat gitu. Oke, perkenalkan nama saya Sarah Kansa. Saya biasa dipanggil Kansa. Jadi malam hari ini kita akan belajar ya teman-teman mengenai masalah-masalah kulit yang teman-teman alami saat ini. Nah, kalau misalnya kalian punya masalah kulit, kalian boleh banget nih drop box di bawah ini. Kalian bisa komen kalian punya masalah apa, seperti kayak Kak, muka saya jerawatan nih, Kak, muka saya kulitnya kering nih, Kak, saya banyak flek hitam nih. Nah, kalian boleh komen di drop box di bawah. Nanti kita akan belajar sama-sama untuk cara mengatasinya, untuk solusinya tuh seperti apa sih gitu ya, teman-teman. Nah, makasih ya buat teman-teman yang udah pada komen di bawah nih. Kalau misalnya aku baca-baca itu kebanyakan tuh keluhannya kayak, Kak, kulit saya tuh berjerawat, Kak, kulit saya itu kering, Kak, kulit saya itu kusam, Kak, saya itu banyak kerutan di area wajah padahal masih umur 20-an. Oke, teman-teman kalian gak usah risau ya. Nah, jadi kita belajar sama-sama ya. Kita pertama tuh kita cari tahu dulu penyebabnya itu apa, seperti apa. Kemudian kalau misalnya kita udah tahu penyebabnya, kita akan perbaiki penyebabnya itu. Terus kemudian kita akan cari solusinya sama-sama untuk masalah-masalah teman-teman. Oke, yang pertama itu tadi apa masalahnya? Kulit wajah ya, kulit wajahnya kusam, kering gitu. Oke, jadi kalian tahu nggak sih teman-teman kalau misalkan penyebabnya itu banyak loh, beberapa faktor yang bisa menyebabkan kulit kita tuh bisa jadi kering, kusam, jerawat, terus juga banyak kurutan atau. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya kulit keriput, terus kusam, garis-garis halus, itu bisa jadi loh faktor usia, karena bertambahnya usia juga itu akan mempengaruhi kualitas kulit kita. Nah, selain usia, apalagi sih Kak faktornya? Yang kedua, itu biasanya itu adalah paparan sinar matahari. Nah, kenapa sih Kak kok matahari itu bisa berpengaruh banget gitu ya kepada kulit kita? Ya teman-teman, jadi di sinar matahari itu kan mengandung sinar UV, UVA dan UVB. Nah, biasanya itu bisa kalau kita lama-lama di atas sinar matahari itu bisa bikin kulit kita tuh semakin mempercepat gelap gitu ya. Nah, jadi misalnya kita kayak sering-sering kena kepaparan sinar matahari gitu, itu kan bikin kulit kita jadi lawan gelap ya teman-teman, karena paparan sinar UV yang sering masuk gitu di dalam wajah kita, di dalam tubuh kita. Nah, itu mempercepat proses kayak penuaan dini, kerutan, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalian gak usah khawatir, kita udah menyiapkan semua solusinya. Tapi kita belajar dulu sebelumnya pelan-pelan kayak penyebabnya. Tadi kan aku udah jelasin apa aja. Yang pertama, ayo ada yang ingat? Yang pertama itu usia ya. Yang kedua itu adalah faktor penyebab dari sinar UV atau sinar matahari atau paparan sinar matahari yang berlebihan. Nah, yang ketiga ini biasanya bisa jadi loh karena faktor keturunan ya teman-teman. Di sini ada nggak sih yang keluarganya atau kayak orang tuanya yang usianya itu masih 20 tahun tetapi udah banyak keriputnya? Ayo, ada yang pernah mengalami ini? Nah, jadi yang ketiga itu bisa jadi kayak faktor keturunan seperti yang aku udah jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan faktor keturunan itu memang tidak bisa diubah gitu. Jadi kita bisa mengatasinya dengan cara memperlambat pigmentasi kulit dengan cara kayak menggunakan retinol gitu. Itu kan untuk menyamarkan kulit kayak menyamarkan noda-noda hitam, bintik-bintik hitam, terus garis-garis halus yang ada di wajah. Nah, kemudian setelah kita melakukan treatment-treatment tadi. Nah, teman-teman, jadi gimana? Aku udah jelasin nih poin 1, 2, 3. Ada yang masih ingat apa aja? Boleh sambil kita review sedikit supaya masih fresh dan masih ingat. Oke? Ada yang tahu yang pertama apa? Yang pertama itu adalah faktor usia. Iya, benar sekali. Yang kedua itu paparan sinar matahari. Iya, betul sekali. Paparan sinar matahari juga mempengaruhi ya, teman-teman. Yang ketiga, faktor keturunan. Iya, betul sekali. Nah, yang keempat sekali ini akan kita bahas sama-sama, yaitu yang pertama itu maksudnya yang keempat. Jadi yang keempat itu bisa dari faktor mineral, kayak kecukupan mineral kita dalam tubuh gitu ya. Nah, contohnya itu seperti apa sih Kak? Jadi contohnya itu seperti kayak kita mengkonsumsi air minum.
Nah, untuk yang keempat sendiri itu adalah mencukupi mineral, teman-teman. Nah, kalian seperti yang sudah kalian tahu, itu mencukupi mineral itu sangat berpengaruh lah, teman-teman. Seperti kita wajib banget minum air putih selama 2 liter per harinya. Nah, kenapa sih Kak kita harus minum 2 liter per hari? Ya, supaya kulit wajah kita itu bisa tetap terhidrasi, bisa tetap lembab gitu ya. Karena kan sebagian 80% di tubuh manusia itu air, ya, supaya kulit kita tetap lembab. Nah, terus tadi udah keempat, sekarang yang kelima. Nah, jadi yang kelima itu bisa jadi kayak faktor istirahat yang cukup ya teman-teman. Hayo, siapa yang masih suka begadang? Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi istirahat itu diupayakan itu 8 jam per hari ya teman-teman. Terus kayak hindari stres, terus kayak konsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak vitamin, mineral gitu. Nah, contohnya tuh kayak apa sih Kak gitu? Contohnya seperti kayak mengandung vitamin E, vitamin A yang sehat buat tubuh juga. Jadi kita bisa konsumsi makanan-makanan yang bergizi ya teman-teman. Tadi yang seperti sudah aku kasih tahu itu contohnya kayak yang mengandung vitamin A, vitamin E atau zat besi yang cukup gitu ya teman-teman. Nah, selain dari asupan makanan, kita juga bisa tuh menggunakan skincare yang mengandung vitamin A, vitamin E supaya kulit kita tetap terhidrasi, tetap lembab gitu kan, supaya. Nah, tadi kan aku udah sempet membahas sedikit ya tentang kayak penyebab-penyebabnya apa. Nah, ini yang paling penting dan sebetulnya masih sebagian orang itu banyak yang masih salah gitu ya. Seperti sering-sering mencuci muka, padahal itu sebenarnya tidak baik loh teman-teman. Katanya kan kalau sering-sering cuci muka bikin muka kita itu jadi lebih bersih. Iya, memang, tapi tidak, di sini itu tidak dianjurkan ya. Dianjurkannya itu hanya 2 kali sehari, itu pagi dan malam hari. Baru mau dimulainya aktivitas dan setelah aktivitas itu berakhir. Kenapa sih Kak? Tujuannya itu apa? Supaya kulit itu jadi nggak kering ya teman-teman, jadi nggak kering terus mengandung banyak minyak yang berlebih gitu kan, karena terlalu sering banyak digosok gitu ya. Nah, oh ya, kalian juga harus perlu tahu ya kalau misalnya cuci muka itu tuh nggak perlu digosok terlalu kenceng gitu, jadi kayak pelan-pelan saja gitu sambil dipijit di area pipinya itu supaya lebih enak, lebih rileks gitu ya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah belajar ya teman-teman sama-sama untuk penyebabnya itu apa. Jadi sekarang kita belajar untuk cari tahu solusinya nih untuk masalah kayak kulit kita kering, terus garis-garis halus gitu. Terus bisa jadi jerawat juga karena faktor-faktor yang tadi udah aku sebutkan. Jadi yang pertama itu kita butuh banget tuh yang namanya menggunakan skincare atau make up yang mengandung bahan-bahan seperti masalah kita tadi, contohnya kulitnya itu kering gitu kan, kita butuh banget tuh menggunakan skincare yang mengandung aloe vera, antioksidan. Nah, kalian gak usah khawatir teman-teman. Jadi di BL itu ada yang namanya shooting gel ya. Jadi shooting gel ini fungsinya itu untuk melembabkan, terus bikin kulit itu jadi calming, adem, menenangkan gitu ya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah bahas sempet shooting gel ya teman-teman. Sekarang kita bahas untuk rangkaian selanjutnya itu selain shooting gel itu apa. Jadi kalian bisa banget pakai Marigold Essence Treatment. Nah, jadi fungsinya itu apa? Jadi untuk Marigold Essence itu dia itu bentuknya itu cair, tapi dia agak kental ya teman-teman. Jadi nggak cair seperti toner. Nah, fungsinya itu melembabkan kulit karena dia mengandung vitamin A dan vitamin E. Dia juga untuk menghidrasi kulit. Nah, kalian juga bisa loh buat melayar pertama itu supaya kulit lebih lembab, itu kalian bisa ambil sedikit, terus kalian oleskan ke wajah kalian, terus tunggu meresap, nanti kalian boleh layar yang kedua gitu ya teman-teman. Nah, selain itu juga apalagi sih Kak fungsinya? Nah, bisa jadi dia juga buat maskeran teman-teman ya, buat campuran masker, itu tuh enak banget, benar-benar bikin calming gitu. Selanjutnya juga dia itu bisa buat jerawat, obat jerawat atau kayak obat totol gitu, kalian boleh ambil seujung kuku, terus kalian oleskan sedikit. Nah, tadi kan kita udah bahas sempet shooting gel ya teman-teman. Sekarang kita bahas untuk rangkaian selanjutnya itu selain shooting gel itu apa. Jadi kalian bisa banget pakai Marigold Essence Treatment. Nah, jadi fungsinya itu apa? Jadi untuk Marigold Essence itu dia itu bentuknya itu cair, tapi dia agak kental ya teman-teman. Jadi nggak cair seperti toner. Nah, fungsinya itu melembabkan kulit karena dia mengandung vitamin A dan vitamin E. Dia juga untuk menghidrasi kulit. Nah, kalian juga bisa loh buat melayar pertama itu supaya kulit lebih lembab, itu kalian bisa ambil sedikit, terus kalian oleskan ke wajah kalian, terus tunggu meresap, nanti kalian boleh layar yang kedua gitu ya teman-teman. Nah, selain itu juga apalagi sih Kak fungsinya? Nah, bisa jadi dia juga buat maskeran teman-teman ya, buat campuran masker, itu tuh enak banget, benar-benar bikin calming gitu.
Selanjutnya juga dia itu bisa buat jerawat, obat jerawat atau kayak obat total gitu. Kalian boleh ambil seujung kuku, terus kalian oleskan sedikit. Nah, jadi kayak misalnya tadi yang sudah aku kasih tahu, kalau kayak seujung jari gitu sedikit, terus kalian boleh dioleskan ke bagian wajah kalian tuh yang ada jerawat. Kalau misalnya kayak aku di sini nih, kayak kita boleh totali sedikit gitu, dan kita menggunakannya secara rutin ya teman-teman supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jangan lupa juga kita kombinasikan dengan paket-paket acne yang lain gitu. Kalau misalnya di Baby Oil itu kan dia itu ada paket lightening series. Nah, itu bisa untuk cocok untuk semua jenis kulit ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga kalian itu menggunakan terus kayak step by stepnya itu yang benar dari awal sampai akhir gitu. Nah, jangan lupa juga sebelum tidur kalian bersihkan dulu wajah kalian, misalnya kayak abis aktivitas hari ini yang kayak full make up terus debu, jangan lupa tuh untuk dibersihkan juga ya, untuk menghindari jerawat juga tuh di wajah kalian ya teman-teman. Jangan lupa juga istirahat yang cukup, minum air putih 2 liter dalam 1 hari gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja. Oke teman-teman ya, sudah habis tahap untuk diskusi hari ini. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat partisipasi kalian semua yang udah mengikuti beauty class malam hari ini ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita ketemu untuk di minggu depan lagi. Nah, misalnya kalian masih ada pertanyaan dan gak sempet dijawab, kalian boleh banget nih drop box atau chat ke admin kami di bawah sini. Nanti kita akan bantu cari tahu kan untuk solusinya itu seperti apa, masalah kalian apa. Kalian boleh banget konsultasi di bawah ini. Nanti kita akan memberikan yang terbaik gitu ya, treatment yang terbaik untuk kalian, dan semoga itu cocok ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.